Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Baik teman-teman, pada hari ini tanggal 8 Desember 2021, sedikit saya informasikan bahwa kondisi market yang ada di Indodex hari ini itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan kemarin ya. Kemarin sempat jatuhnya dalam banget ya teman-teman. Bahkan hampir 8% ya. Ngedamnya itu 8%. Ya itu untuk Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kalau sudah ada yang memainkan paus-pausnya itu sudah ya, tapi sekarang sudah menampakkan dirinya untuk kembali dia up ya. Sekarang udah 733 juta sekian-sekian di jam 00.38. Baik teman-teman, untuk eh, Bitcoin ya, BTC biasa kalau sudah ada yang ngedam, biasanya itu cukong-cukong atau paus yang pemain besar itu sudah menanti di harga bawah. dan kita ya sebagai pengikut, nah pengikut paus itu ya yang bermodal besar, dan kita kena dampaknya ya, dan berarti kita harus bagaimana strateginya. Nah, berarti strateginya adalah hold ketika nyangkut. Nah, ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk market ini ya, teman-teman bisa lihat di sini BTC itu sudah up ya kembali. Itu kita lihat advance chartnya di tanggal 7 kemarin itu ya, bukan tanggal 7, tanggal 6 ya, tanggal 6 itu Bitcoin sudah satu hari ya, satu horse. Oke, ini kita masukkan lagi ke satu day. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya, karena kita menggunakan handphone jadi ya beginilah teman-teman. Oh iya teman-teman, ini video itu tanpa editing ya teman-teman ya. Jadi saya tidak mengedit video di channel ini, itu enggak mengedit video apa adanya aja lah gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada cut lalu aplikasi editing video. Jadi saya langsung merekamnya secara seperti yang teman-teman lihat ini gitu kan. Jadi kalau ada dalam video ini ada kata-kata saya yang salah atau ini, saya mohon dimaafkan saja teman-teman ya. Memang saya juga tahap belajar gitu untuk masalah tentang kripto ini. Oke teman-teman, untuk menganalisa ya, menganalisa pasar yang ada di indeks ini sebetulnya ya. Kalau bulan Desember itu saya ingat dulu itu di tahun 2000 Bitcoin itu nyentuh ke 82, 85 ya, 83 ya, seperti itu seputar itu, 82, 85 ya juta ya. Eh, Kondisi Desember itu memang merosot sekali ya teman-teman untuk tahun 2020 kemarin. Kita coba kita lihat ya untuk tahun 2020-nya. Kita masukkan dulu ke satu tahun ini ya.
Nah, kita bisa menganalisa di sini, tapi betul teman-teman ya, kalau kita menganalisa eh, untuk penggerakan atau riwayat Bitcoin ini ya, sebetulnya eh, itu tergantung dari pasar ya teman-teman ya. Dari pasar misalnya kita ini hanya menganalisa saja, tapi memang tergantung dari supply and demand gitu ya. Itu pasar pasar ya, istilah kasarnya itu hukum alamnya ya, hukum alamnya koin-koin yang ada eh, di di mana di Indodex atau di market luar gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, tahun 2018 itu Bitcoin 28 juta ya, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan kita beli di harga di tahun 2018 ya. Teman-teman kalau hold ya, Bitcoin ini kenaikannya itu luar biasa ya, teman-teman ya. Walaupun emang dalam perjalanannya itu Bitcoin turun naiknya sangat fluktuatif, tapi memang kalau hold, ketika kita memilih koin yang fundamentalnya kuat, itu pasti pasti akan naik ya, teman-teman ya. Ini riwayat untuk tahun 2018. Jadi koin ini ya, koin Bitcoin ini dia punya riwayat dulu itu harganya 28 juta. Jadi 28 juta ini di tahun 2018. Nah, ketika teman-teman beli di tahun 2018 dan sekarang itu sempat nyentuh 700 juta ya, teman-teman bisa ya lumayan lah. Ini manisnya ya, teman-teman ya, manisnya. Tapi memang kebanyakan itu kita seorang trader itu ya, kita nggak sanggup untuk menjalani sampai perjalanan ini ya, teman-teman ya. Jadi trader itu kalau kita bukan hold ya, bukan holding, jadi bukan investor, itu biasanya trader itu akan eh, mempunyai keputusan untuk eh, ketika Bitcoin ini atau ketika koin ini dia jatuh di harga 20 juta ya, ya pasti dia akan close. Itu biasanya biasanya seperti itu, karena memang psikologi kita juga kalau sudah melihat koin itu jatuh eh, ngedamnya lebih dalam seperti yang teman-teman lihat ini, dari harga 26 juta ya, teman-teman, atau 28 juta di sini open posisi untuk paling tertinggi di tahun 2018 ya, dia langsung dump ke bawah, dan biasanya trader itu akan apa namanya, akan close ya, akan close atau kita akan jual gitu, akan jual dulu lalu kita masukkan lagi ke posisi-posisi yang seperti ini ya, teman-teman. Contoh misalnya ketika kita lihat dia langsung dump ke bawah setengah ya, seperti ini. Nah, saya contohkannya teman-teman ya. Ketika posisi koin ini dia masuk ke 26 juta, maka biasanya nih psikologi seorang trader itu, mungkin saya pribadi ya, ketika dia turun satu apa namanya bar ini ya, ini sudah istilahnya sudah psikologis kita sudah mulai terganggu gitu. Apakah jual atau tahan, seperti itulah ya, teman-teman. Ini yang saya alami gitu. Oke, kita tahan dulu misalnya. Terus dia langsung ada lagi candlestick yang kedua, yang ini ya, teman-teman. Nah, yang ini nih. Candlestick yang kedua itu dia posisinya itu sudah ke 22 juta lah. Nah, trader itu sudah mulai galau nih. Sudah mulai galau kalau lihat posisi-posisi seperti ini ya. Tapi eh, ada penggerakan lagi di saat itu, ada berwarna hijau ini ya, teman-teman ya. Lalu dia naik lagi, dan nah di situ trader juga sudah ya udah hold saja dulu, lalu
ketika kita tidak tahu posisi pasarnya ini akan penggerakannya kemana. Nah, makanya dari itu ketika dia masuk ke posisi ke-24, ketika saya mau beli itu di harga 28 misalnya teman-teman ya, itu akan dilepas. Biasanya akan dilepas. Kenapa? Karena memang waktunya. Jadi kalau trader atau trading harian itu ya kata saya sudah bilang ya, kalau misalnya kita menggunakan waktu 30 menit, dalam jangka waktu 30 menit itu teman-teman bisa profit, ya teman-teman syukur alhamdulillah gitu kan. Tapi ketika di waktu 30 menit teman-teman tidak profit, ya close. Nah, itu istilahnya apa ya? Kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita tentukan dulu apakah kita trading dalam 15 menit ya, lalu apakah kita trading di misalnya 1 menit ya, atau kita trading di 30 menit ya. Itu teman-teman harus tahu gitu, apakah saatnya kita close atau mungkin kita akan open posisi kembali. Nah, jadi banyak yang salah juga ya, saya lihat di YouTube atau channel yang lain itu, misalnya kita posisikan hari ini misalnya kita trading di waktu, eee, misalkan 30 menit ya teman-teman. Nah, teman-teman harus fokus di 30 menit ini. Apakah profit ya atau tidak. Nah, jadi dalam waktu 30 menit ini teman-teman sudah close ya. Nah, jadi yang strategi saya lakukan ini ada yang ada yang hold ya. Jadi saya itu dana itu misalnya kan dana 100% ya. Contoh misalnya saya punya dana itu 100.000 lah ya teman-teman ya. Jadi dana itu saya punya 100.000. Ini modal saya misalnya ya teman-teman ya. Ya modal kecil-kecilan ceritanya ya teman-teman ya. Nah, yang saya lakukan ini di modal 100.000 ini ya, ada beberapa yang saya lakukan. Jadi total 100.000 itu saya tidak akan membelikan koin semuanya. Maksudnya bukan membelikan koin-koin yang ada di Indodex ini gitu kan. Tapi ada yang kita hitung dengan persentase ya teman-teman ya. Contoh misalnya seperti ini. Saya akan jangka panjangnya itu 20% misalnya ya teman-teman dari modal. Lalu untuk trading hariannya itu 30%. Nah, untuk backupnya ya, untuk modal sisanya yang 50% ini itu saya simpan. Jadi saya simpan. Saya tidak gunakan yang modal untuk yang 50% ini. Contoh misalnya 100.000 ya. 100.000 ini modal kita ya teman-teman ya. Modal. Nah, 100.000 ini kita bagi menjadi yang seperti yang tadi ya teman-teman. Ini saya ya teman-teman ya. Ini tergantung teman-teman juga, kalau misalkan teman-teman mau ikut ikut seperti saya ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena emang modal uang teman-teman yang punya gitu. Tapi ini yang biasa saya lakukan. Yang tadi yang saya lakukan itu adalah 20% itu ya. 20% dari 100.000 itu misalnya eh contohlah 50% kita masukkan 50%, 50 ribunya itu sudah enggak perlu, ini sudah fix, enggak usah ditradingkan. Tapi ketika saat urgent ya seperti yang saya bilang, ketika ada yang dalam, nah yang 50 ribu ini kita gunakan ya teman-teman gitu ya. Jadi yang 50 ribu ini backupannya ini
kita gunakan ketika posisinya memang betul ada yang ngedam. Seperti ini kan teman-teman tuh ya. Ini langsung ke anjlok ke bawah ya teman-temannya. Semuanya itu ke bawah. Posisinya di sini. Yang artinya di sini kan cukup cukup dalam ya. Nah, ini bisa kita gunakan yang 50.000 ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang 20% dari 100.000 ya. Berarti 20% itu 20.000. Nah, 20.000 itu saya belikan koin untuk jangka panjang. Panjang ya teman-teman. Jadi bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi 20.000 ini saya fokuskan untuk hold selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya setidaknya segitulah. Kisaran waktunya lama lah gitu. Nah yang 30.000, nah seperti ini teman-teman ya. Yang 30.000 ini saya jadikan untuk trading harian. Contoh misalnya saya open posisi untuk yang 30.000 atau yang 20.000. Saya mau beli koin misalnya Dogecoin misal. Yang 20.000 saya belikan Doge. Lalu di harga misalnya 2.750 misal. Harga Dogecoinnya misalkan 2.000 sekian gitu ya. Nah, nanti untuk jualnya itu jangka panjang, teman-teman. Jadi 5 bulan lah. Ya 20.000 udah biarkan saja. Untung lupa lah gitu. Jadi 20.000 itu saya akan belikan, tapi untuk jualnya untuk jangka panjang. Di holdnya itu panjang lah. Nah ini untuk saya pribadi ya teman-teman. Yang 30.000 baru kita mainkan atau kita tradingkan. Ya 30.000 ini baru kita trading harian. Nah di dalam harian ini ada yang 30 menit biasanya saya mainkan itu teman-temannya, tradingkan itu. Ada yang 15 menit. Ini tergantung. Jadi misalnya teman-teman punya 30.000, 15.000 yang 30 menit, 15.000 lagi yang 15 menit. Jadi dibagi dua lagi yang ini. Kita trade-nya 30 menit, 30.000 ini ada yang 30 menit, ada yang 15 menit. Nah, setelah teman-teman sudah paham seperti ini, baru kita masuk ke trading harian kita. Contoh misalnya saya open posisi di salah satu koin ya. Contohnya kita BTC aja nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di atas ini itu bisa pengaturannya. Nah, nanti di sini teman-teman yang 15.000 itu kita gunakan yang 15 menit. Yang ini 15.000. Lalu yang 30 menit ini juga 15.000. Nah, ketika teman-teman open posisi 15 menit, ya di situ teman-teman harus punya komitmen. Oke ya, komitmen. Ketika komitmen teman-teman itu ketika 15 menit ini dia untung sedikit, ya berarti komitmennya 15 menit close. Jadi keluar pasar, keluar market. Ketika teman-teman dalam 15 menit itu rugi gitu kan, ya berarti teman-teman komitmen juga 15 menit udah rugi, kita keluar dari market. Nah ya, begitu juga dengan yang 30 menit. Jadi komitmen inilah yang disebut dengan trading harian. Trading harian bisa diartikan ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada juga yang 1 hari. Jadi teman-teman harus bisa memilah gitu kan. Ketika teman-teman 30.000 ini ya
yang 30% ini teman-teman ingin trading harian ya silahkan. Tapi untuk yang backup yang 50.000 jangan sekali-sekali teman gunakan. Karena memang itu untuk urgensi. Maksudnya ketika ada dump yang lebih parah, nah teman-teman bisa lakukan untuk backup. Ya, serok untuk di dalam itu di harga segitu gitu kan. Ini kebanyakan trader itu tidak mau manage untuk keuangannya gitu teman. Ketika kita punya uang 100.000 ya udah kita belikan 100.000. Karena memang di situ ada yang namanya nafsu gitu kan. Nafsu ya udahlah kalau saya nanti trading kecil ya berarti hasilnya kecil. Tapi ini untuk belajar kita teman-teman, untuk komitmen kita bahwa kita harus seperti inilah. Kita mendisiplinkan diri kita untuk mencoba eh, supaya tidak tidak apa ya, tidak ada rasa tamak gitu ya teman-temannya. Ketika kita profit besar kita tahan walaupun waktunya sudah kita komitmennya 15 menit tapi memang koin itu bagus gitu kan. Dia nanjak terus gitu kan. Terus komitmen teman-teman tidak close di pasar itu. Ya lanjut saja teman-teman untuk udah sampai 30 menit, udah sampai 1 jam, misalkan itu koin nanjak terus gitu kan. Nggak tahu taunya dia dam ke bawah. Nah, hal-hal seperti itu juga kita harus pikirkan. Jadi komitmen kita 15 menit trading ya udah 15 menit. Kalau misalkan di dalam 15 menit itu tidak menguntungkan, misalnya tidak ada selisih, ya udah nggak apa-apa. Kita close di situ. Ya, walaupun rugi gitu, walaupun rugi. Nah, komitmen kita gitulah, teman-teman. Jadi seperti itulah ya untuk trading harian kita bisa dibagi lagi dengan waktu ada 1 jam, ada 15 menit, ada 30 menit, tergantung teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin lebih enak gitu ya, lebih kalau yang 1 menit, maaf, yang 15 menit 1 menit apalagi itu fluktuatifnya sangat tinggi sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi kita biasanya saya yang lakukan tuh mungkin 15 menit atau 30 menit atau 1 jam. Dalam 1 jam ini saya tidak profit ya udah saya keluar dari market. Tapi kalau misalkan 1 jam ini saya profit ya udah keluar dari market walaupun kecil. Nah itu ya teman-teman untuk udah 22 menit ini videonya ya teman-teman. Oke teman-teman mungkin begitu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Mohon maaf bila videonya saya tidak edit, saya tidak cut ya. Tidak ada editing ya saya original saja. Jadi maaf kalau misalkan ada kata-kata di dalam video ini ya penyampaiannya kurang pas atau salah gitu. Saya minta maaf. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya dalam eh, trading hariannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.